Halo, kembali lagi pada pembahasan Society. Kali ini kita akan membahas tentang Society 2.0. Dalam Society 1.0 kita sudah belajar bahwa manusia pada zaman itu berburu dan mengumpulkan makanannya. Manusia kembali belajar bahwa biji dari buah dapat ditanam dan menghasilkan buah. Hal ini disebut dengan food producing. Food producing menghasilkan sumber makanan manusia. Dan dikala itu jika seseorang bisa menghasilkan sumber makanan, maka semakin banyak orang ingin bergabung dan ikut menghasilkan makanan. Manusia akan berkelompok dan membuat tempat tinggal. Namun pemilik sumber makanan biasanya akan memiliki hak yang lebih besar atas segala sesuatu. Hal ini disebut sosial hierarki. Manusia yang bergabung tersebut kemudian ikut bekerja dan menghasilkan makanan, dan makanan akan lebih banyak dari sebelumnya. Ketika makanan lebih banyak, maka semakin banyak orang lain yang ikut bergabung dalam kelompok tersebut. Dengan semakin banyak orang bergabung, maka semakin banyak juga ide dan gagasan yang dihasilkan. Diperkenalkannya pertama kali sistem bertanam dan menghasilkan secara massal. Kemudian hal ini menjadi umum dan sistem menghasilkan makanan ada di mana-mana. Namun ada sebuah kelompok di daerah sungai Mesopotamia yang membuat sistem tersebut di dekat perairan sungai yang menghasilkan tanah yang subur dan hasil yang baik. Hal ini membuat hasil tanam menjadi berlimpah dan menghasilkan banyak makanan, dan ketika banyak makanan dihasilkan, orang-orang mulai berdatangan untuk membeli makanan ataupun bergabung dalam kelompok tersebut. Kini sistem semakin berkembang dan orang-orang semakin banyak dan menghasilkan semakin banyak makanan juga. Maka tempat itu mulai disebutlah dengan nama peradaban. Jika kalian masih ingat benda-benda ini, peradaban tersebut menemukan tembaga yaitu campuran antara besi dan timah, sekitar 10.000 sebelum Masehi. Dengan peningkatan manusia dan inovasi yang dihasilkan, maka semakin baik alat-alat yang digunakan, bahkan alat-alat tersebut dapat digunakan untuk membangun, mengukir, serta berinovasi dan menemukan hal baru. Semakin banyak orang dan semakin luas daerah peradaban tersebut hingga orang-orang mulai menemukan hal-hal baru dari peradaban ini, dimulai dari perdagangan, mata uang, tulisan-tulisan, peraturan-peraturan dan hukum, dan kekuasaan yang saat itu disebut juga dengan pemerintahan. Inilah society di mana manusia mulai mengenal nilai sosial dalam berkelompok. Hal-hal tersebut saling berkaitan sehingga membentuk nilai dari kelompok sosial tersebut. Pada saat itu ada 5 peradaban yang terbentuk, yaitu Mesopotamia, Mesir, China, Lembah Indus, dan Norte Chico. Indo-Eropa saat itu juga memegang peranan penting penyebaran society dengan menemukan kuda pertama kali.
Saat itu kuda dibawa dari Indo-Eropa ke peradaban Mesopotamia dan Indus sehingga orang menemukan inovasi dengan memasangkan gerobak pada kuda. Dan saat itu juga penggunaan gerobak kuda tersebut digunakan oleh semua orang dan mulai digunakan oleh peradaban. Setelah penemuan tersebut nilai society tersebar dan diketahui oleh orang-orang. Mengapa kereta kuda menjadi hal penting dalam Society 2.0? Jarak antara peradaban, barang yang dapat dibawa dalam gerobak. Gerobak ini juga memungkinkan perdagangan berjarak, eksplorasi area, dan penyebaran. Kereta kuda tersebut membantu banyak orang dan mempercepat penyebaran dan membawa banyak muatan yang tidak mungkin ditempuh dalam waktu yang cepat jika hanya berjalan. Bayangkan barang yang bisa dibawa dalam kereta tersebut yang tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang pada zaman itu. Mulai dari persediaan makanan, pakaian, budaya, peralatan, orang-orang, barang-barang lainnya dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi kunci penting dari penyebaran saat itu, dan hal ini juga memulai sebuah inovasi yang kita sebut juga sebagai transportasi. Bahkan transportasi ini mulai digunakan oleh Yunani kuno dalam kekuatan militer. Bicara tentang Yunani, saat itu daerah di India kedatangan orang-orang dari sekitar Yunani dan Irania, membawa himne dan mantra yang disebut dengan Veda. Teks Veda ini berisi tentang kidung dan mantra yang sangat anggun hingga memiliki banyak pengikut yang menjadi orang-orang yang disebut Hinduisme. Kehidupan semakin berkembang, dan pada tahun 1150 sebelum Masehi besi ditemukan. Manusia mulai beralih menggunakan besi. Hal penting lainnya dari kaum Fenisia. Pada awalnya kaum Fenisia hanyalah pedagang yang menggunakan kapal layar sebagai transportasi antar peradaban. Ajaibnya mereka menjadi sebuah kekaisaran terkuat pertama di dunia. Pelaut yang tak kenal takut dan pedagang cerdik di seluruh dunia yang dikenal. Orang Fenisia menemukan uang, membuat skrip alfabet untuk mencatat inventaris, dan membangun ekonomi ekspor-impor pertama. Red Murek Shellfish. Mereka mengenakan pakaian yang berwarna khusus ini untuk melindungi mereka dari mata jahat, kekuatan utama yang menakutkan yang menyebabkan kemandulan, gagal panen, dan kematian. Nama Phoenician juga berasal dari kata Yunani untuk merah. Berdagang bukan sembarang berdagang, mereka juga menghasilkan karya seni kaca dan keramik yang bagus. Mereka membawa bibit tanaman langka untuk dijual. Mereka memulai dengan stasiun dagang kecil, gudang dan beberapa penjaga yang tinggal di belakang untuk melindungi barang dagangan dan berdagang dengan penduduk setempat. Secara bertahap, mereka tumbuh menjadi negara kota skala penuh. Lalu meletakkan dasar bagi banyak bahasa, pertanian, dan seni Mediterania modern.
Mereka juga menemukan sistem Carthage di mana kapal yang datang dan pergi dibuat melingkari sebuah stasiun yang digunakan sebagai pusat perdagangan. Pada pusat perdagangan tersebutlah terjadi kegiatan pertukaran ekspor-impor serta penyebaran budaya dan bahasa. Kapal layar pedagang kaum Fenisia merupakan kapal unik yang menandai pertama kalinya ada sistem ekspor-impor, sehingga kapal ini menjadi sebuah kunci dari awal sebuah negara yang maju pada saat itu. Selain kapal, menurut kalian apa lagi hal besar yang kaum Fenisia lakukan hingga masuk dalam sejarah besar society? Ya, penemuan alfabet. Saat itu alfabet digunakan hanya pada peradaban Mesir dan Yunani kuno. Dengan menyusun alfabet menjadi sebuah kata dan digabungkannya dengan bahasa yang digunakan pada saat itu, sehingga orang-orang mulai mengenal bahasa dan alfabet serta tulisan. Penyebaran bahasa dan alfabet ini dapat dilakukan karena penyebaran yang dilakukan melalui perdagangan kaum Fenisia. Setelah kaum Fenisia, muncullah 12 suku Israel yang ingin kembali ke tanah perjanjian. Kedua-belas suku ini keluar dari tanah Mesir setelah mengalami perbudakan dari tanah Mesir. 12 suku Israel ini ingin kembali atas perintah dari sebuah entitas yang disebut dengan Tuhan. Mereka memiliki sebuah kode etik yang harus diikuti setiap sukunya dan ditaati oleh setiap orang pada kaumnya. Hal ini sampai saat ini dikenal sebagai The Ten Commandments atau 10 perintah. Ke-10 perintah ini menjadi acuan dan aturan bagi setiap orang, dan ketika tidak ditaati akan ada hukuman bagi setiap orang yang melanggar. Hal ini menjadi sebuah paham baru di mana adanya sebuah aturan atau hukum dalam sebuah kepercayaan yang dipegang oleh sebuah kelompok, sehingga membuat kelompok tersebut menjadi lebih bermoral karena mengikuti hal-hal yang telah menjadi aturan dari kepercayaan tersebut. Hingga kini kepercayaan tersebut berkembang banyak dan menghasilkan banyak aturan dan pemahaman masing-masing yang membuat sebuah kelompok manusia memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Inilah Society 2.0.